Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan yang baik ini kita boleh bertemu lagi untuk bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Saya percaya bahwa hari ini adalah hari kita berbahagia karena kita dapat bersama-sama bersekutu, menaikkan pujian syukur hormat kita kepada Allah atas anugerahnya yang tak terhingga yang dapat kita alami sampai dengan detik ini. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan segera memulai ibadah ini. Saya mengundang kita sekalian untuk bangkit berdiri. Dan mari kita tabiskan ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, turunlah anugerah berkat kasih setiamu dalam kehidupan kami dan juga di sepanjang ibadah ini. Dari awal sampai dengan selesai, biarlah berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami. Kami tabiskan ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Ibadah kedua di minggu kedua. Sejak di awalnya kita beribadah bersama-sama di tempat ini, kita merasakan berkat Tuhan dalam kehidupan kita tidak pernah berkesudahan. Kita akan naikkan syukur kita naikkan doa syukur kita masing-masing kepada Tuhan. Kita mengangkat kor doa dari buku nyanyian Bala Keselamatan, Ku datang Tuhan datang padamu, di medley dengan Ku berikan hatiku tempat kediamanmu. Kita nyanyikan pujian ini 2 kali berturut-turut masing-masing, dan kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Tempat kediamanmu, ku berikan hatiku tempat kediamanmu, saudaraku, ku berikan hatiku tempat kediamanmu Tuhan. Ku berikan hatiku tempat kediamanmu, Mari saudaraku diberkati Tuhan, naikkan syukur saudara. Ucapkan rasa syukur saudara kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan kita sekalian, tidak pernah berkesudahan. Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, pagi ini kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami.
karena kasih Tuhan, karena rahmat Tuhan, karena berkat Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini. Itu semua karena anugerah kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Tapi itu tidak terlepas dari kasih Tuhan dalam hidup kami. Itu tidak lepas dari kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menaikkan syukur kami Tuhan, buat kesehatan, buat nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur kepada Tuhan, pekerjaan kami, usaha kami, anak-anak kami, orang tua kami diberkati oleh Tuhan. Baik yang bersama-sama dengan kami, maupun orang tua kami yang terpisah jauh dari kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kembali kami dapat berada di rumah-Mu yang kudus ini ya Tuhan. Kurang lebih 5 bulan kami tidak dapat beribadah di rumah-Mu yang kudus ini. Sekarang kami merasakan bahwa kasih Tuhan tidak berkesudahan dalam hidup kami. Kasih Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami dan nyata ya Tuhan. Kami menaikkan syukur kami ya Tuhan pada pagi hari ini atas kebaikan-Mu. Bapa dalam kerajaan sorga, ibadah kami dari awal sampai pada selesainya siang hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan mendengarkan seruan kami. Tuhan mendengarkan syukur kami kepada Tuhan. Hamba-Mu yang memimpin, yang menyampaikan firman Tuhan, kami semua yang sudah hadir, semua peralatan yang dipakai untuk ibadah ini ya Tuhan, dan yang mengoperasikannya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami percaya berkat Tuhan akan tercurah dalam kehidupan kami. Ini syukur kami ya Tuhan, ini doa kami. Mengampuni setiap salah dosa kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita lanjutkan ibadah kita dengan menyanyikan nyanyian nomor 86. Nyanyian nomor 86. Bebas dari dosamu, darah Tuhan yang berkuasa. Dapat kau kalahkan kuasa setru, darah Tuhan yang berkuasa. Ada kuasa yang amat ajaib dalam darah Tuhan. Ada kuasa yang amat ajaib, dosaku dihapuskan. Ayat yang kedua. Maukah engkau kalahkan nafsumu, darah Tuhan yang berkuasa. Khianatnya menyucikan jiwamu, darah Tuhan yang berkuasa. Ada kuasa yang amat ajaib dalam darah Tuhan. Ada kuasa yang amat ajaib, dosaku dihapuskan. Ayat yang ketiga. Maukah kau hidup tanpa bercela, darah Tuhan yang berkuasa. Jiwamu akan diselamatkan, darah Tuhan yang berkuasa. Ada kuasa yang amat ajaib dalam darah Tuhan. Ada kuasa yang amat ajaib, dosaku dihapuskan. Ayat yang keempat. Maukah kau melayani rajamu, darah Tuhan yang berkuasa. Setiap hari memujikanmu, darah Tuhan yang berkuasa. Ada kuasa yang amat ajaib dalam darah Tuhan. Ada
Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya tidak menutup kesempatan untuk kita sekalian. Mungkin ada yang mau bersaksi pada pagi hari ini, silakan berdiri di tempat kita masing-masing. Kalau tidak ada, kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan nyanyikan pujian penyembahan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Sayapmu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita ulangi pujian ini satu kali lagi, saudaraku diberkati Tuhan. Saya mempersilakan kita untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayapku ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku
Rajaku. Bapa dalam kerajaan sorga, di pertengahan ibadah kami pada pagi hari ini, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bersabdalah bagi kami pada pagi hari ini, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu ini ya Tuhan. Hamba-Mu yang Kau persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ini kepada kami. Kau berkati persiapannya, apapun yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini, itu adalah berkat untuk kami semua pada pagi hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Amin, silakan duduk. Maaf Bapak Ibu Saudara, saya agak sesak. Jadi saya harus buka mungkin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita telah dihantar untuk masuk dalam saat teduh untuk mendengarkan firman Allah. Maka pada pagi menjelang siang hari ini, saya mau membagikan berkat Allah yang saya sendiri telah menikmatinya selama beberapa waktu ini. Menolong saya, memberikan harapan kepada saya bahwa ternyata ketika saya betul-betul menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, dengan harapan saya yang besar bahwa dalam segala hal yang saya rasakan, Ia ada bagi saya. Ini yang mau saya bagikan kepada kita sekalian pada pagi menjelang siang hari ini. Saya akan membaca kepada kita terlebih dahulu dari Mazmur 16. Mazmur 16 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mazmur 16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahagia orang saleh, Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirian, saya ulangi, Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai, ya milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hari, saya ulangi, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya memberi judul renungan kita pada siang hari ini adalah bebas merdeka dalam lindungan Tuhan. Bebas merdeka dalam lindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bukan karena bulan ini kita peringati sebagai hari kebebasan kita dari penjajahan. Bukan karena bulan ini, bulan Agustus ini, setiap tahun kita memperingati hari kelepasan kita dari tekanan orang-orang yang ingin menguasai segala hal yang ada di negeri ini. Tetapi ada juga hal-hal yang patut kita renungkan berkenaan dengan peristiwa kemerdekaan yang terjadi di negeri ini. Bapak Ibu Saudara,
Pertanyaannya begini, 75 tahun apakah semua orang-orang Indonesia warga negara ini sudah merdeka? Mungkin jawaban kita beragam. Bapak Ibu Saudara, dalam beberapa hal memang kita sudah merdeka. Tapi kalau kita belajar dan terus belajar memahami, melihat apa yang terjadi dalam kehidupan perjalanan bangsa ini setiap waktu, kita akan menemukan ada beberapa hal juga yang dialami oleh warga negara ini yang menyatakan bahwa mereka belum merdeka. Ada yang belum merdeka soal keadilan, ada yang belum merdeka soal pendidikan, ada juga yang belum merdeka soal kesehatan, dan masih banyak lagi yang lain. Saya sedikit menyitir tentang ada yang belum merdeka soal pendidikan. Bayangkan di kota besar, anak-anak harus belajar daring, bukan di rumah, tapi ada yang belajar di pinggir tebing, di atas gunung. Kenapa? Mereka harus mencari signal yang baik agar dapat mengikuti setiap pelajaran-pelajaran. Saya berpikir, maaf, kasihan mereka sebagian belum merdeka juga. Karena masih harus berjuang, itu kan perjuangan namanya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang harus menjadi bagian perenungan kita. Ini berkenaan dengan badani. Ini berkenaan dengan tubuh yang binasa ini. Bagaimana kalau kita berbicara merenungkan tentang kemerdekaan jiwa, roh? Kita perlu tahu, para tokoh-tokoh Alkitab teologi sering mengatakan bahwa manusia ini punya 3 hal penting. Ada tubuh jasmani, ada jiwa, dan ada roh. Rasul Paulus pernah mengingatkan kepada kita, kalau kita mau menyembah Allah, karena Allah itu adalah roh dan kebenaran, maka kita harus menyembahnya juga dalam roh dan kebenaran. Kita tidak bisa menikmati kemerdekaan yang daripada Allah itu kalau kita tidak menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Berarti kita harus berserah dengan berjuang mendekatkan diri kita, hidup kita kepada Allah, agar kita dapat dimerdekakan, roh kita dapat dilepaskan dari tekanan dosa dan lain sebagainya yang selama ini menjadi tekanan hebat dalam hidup ini. Agar kita merdeka, agar roh Allah itu menguasai hidup kita. Saudara, bandingkan orang yang dikuasai oleh roh Allah dengan yang tidak. Segala hal yang berat, seperti kata Rasul Paulus, walaupun mereka menderita, mereka akan tetap bertahan sebagai seorang pemenang. Beda dengan orang yang hidupnya tidak dikuasai oleh roh Allah. Sekecil debu pun masalah, itu akan menjadi sangat besar baginya. Dan susah ia melepaskan dari hal-hal seperti itu. Saudara, pilih mana? Anda mau merdeka di dalam Kristus, atau merdeka secara jasmani saja? Tapi ingat, saya sudah kasih gambaran di awal, bahwa merdeka jasmani sampai hari ini masih banyak juga orang yang belum merdeka. Sebagian sudah. Bapak, Ibu, Saudara, saya mau membagikan kepada kita sekalian dengan hal-hal yang saya telah peroleh dari Mazmur 16 ini, bahwa ternyata ketika kita dikuasai oleh kuasa Allah yang memerdekakan kita dari kungkungan jajahan iblis dan kroni-kroninya atau sahabat-sahabatnya yang berusaha menekan hidup kita, menjauhkan kita dari kuasa Allah. Ketika kita lepas dari semua itu, saya meyakini apa yang kita rasakan adalah sukacita. Saya meyakini apa yang kita alami adalah sebuah hal yang indah bersama dengan Tuhan. Dalam sebuah perjalanan pelayanan saya beberapa waktu yang lalu, mungkin saya pernah bersaksi di sini ya, atau belum. Saya mau ceritakan. Suatu ketika, suatu sore saya dipanggil, ditelepon, Pak datang dulu ke rumah sakit. Ini kita punya sahabat ini sudah tidak ada harapan. Saya kaget juga. Saya pergi cepat-cepat dan sampai di rumah sakit. Saya memang lihat dia semua alat bantu pernapasan sudah dilepas. Jadi napas tinggal 1-2, 1-2.
ketika melihat saya datang, orang yang sebelahnya lemah ini, yang sudah susah tersenyum begitu ya. Saya tidak tahu bagaimana dunia medis melihat, tapi saya merasakan bahwa kalau orang tinggal satu dua napas, ya agak susah tuh. Tapi ketika melihat saya datang, dia tersenyum. Saya heran kenapa dia tersenyum. Dia katakan, "Kapten, terima kasih sudah datang. Saya percaya Kapten datang untuk menambahkan kekuatan dalam roh saya, agar saya kuat di dalam roh saya untuk dapat berjumpa dengan Tuhan." Saya kaget juga orang ngomong seperti itu, tapi tidak selancar itu. Maaf, sudah tinggal satu-satu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, singkat cerita saya berdoa. Ya masih adalah sedikit waktu kami. Saya merasa bagaimana ya, saya tidak mau juga cepat pergi meninggalkan dia. Masih ada beberapa lama kami ngobrol, kemudian dia tertidur dan saya tinggalkan. Bapak Ibu Saudara, kami berpikir teman ini meninggal. Tapi beberapa waktu kemudian saya mendengar dia sehat. Dan ketika saya berjumpa dengan dia, saya melihat memang tubuhnya tidak sekuat dulu lagi, ringkih karena lemah ya, karena soal penyakit. Tapi saya memperhatikan senyumnya tidak pernah hilang. Saya katakan, "Kenapa? Lihat saya senyum-senyum terus." Dia katakan, "Kapten, terima kasih. Tahu nggak? Saya dikuatkan. Ketika semua teman-teman datang mendoakan saya mengamini apa yang mereka doakan. Ada yang doa penyerahan, ada doa yang minta kesembuhan, ada yang berdoa agar saya cepat dipulihkan dan lain sebagainya. Saya mengamini dan roh saya dikuatkan. Saya tahu kalau kita berjumpa hari ini, itu karena Tuhan kuat dalam hidup saya. Saya dibebaskan, Kapten." Satu kalimat saya mencatat, saya dibebaskan. Pernahkah kita merasa dibebaskan dari hal-hal yang berat yang menindih hidup ini? Bapak Ibu Saudara, perlu kita belajar dari si penulis kitab ini. Apa yang dialami Daud sama seperti yang kita alami. Apa yang ia rasakan sama seperti yang kita rasakan. Dia pernah menangis, dia pernah kecewa, dia pernah merasa bahwa hidupnya ada di tempat yang paling bawah. Tidak akan pernah lagi bangkit. Tekanan hidup dan lain sebagainya. Belum juga akibat dosa yang dia buat sendiri. Bapak Ibu Saudara, Daud menurut saya adalah contoh kehidupan kita. Manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Tetapi ketika manusia yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan itu berseru kepada Allah, memohon agar Allah menguatkan hidupnya. Ketika ia memohon dengan kesungguhan hati, Allah datang dan memperlihatkan kuasanya kepada orang yang lemah itu. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan selanjutnya, selama 5 bulan ini ada yang masih merasa kuat-kuat saja? Ada yang merasakan bahwa hidupnya normal-normal saja? Sama seperti sebelumnya, tidak mengalami rasa hal-hal yang mengkhawatirkan, susah dan lain sebagainya. Saya jujur Bapak Ibu Saudara, 5 bulan, kurang lebih 5 bulan saya merasa hidup saya berubah, tidak seperti sebelumnya. Saya pergi ke sana, pergi ke sini, tidak sebebas dulu. Tadi di konsistori saya bilang sama teman-teman pelayan, terima kasih ya, kita bisa kumpul di sini. Walaupun terbungkus masker, tapi saya lihat kita senyum. Kenapa? Saya lihat dari mata saja. Kalau mata bulat-bulat berarti dia senyum. Bapak Ibu Saudara, bayangkan senyum saja kita tidak bisa. Karena apa? Tidak bisa dilihat orang. Karena ditutup. Berubah dari sebelumnya. Itu hanya contoh sederhana. Belum lagi hal-hal yang lain. Saya mendapat telepon dari teman saya. "Ben, doakan supaya saya bisa dapat kerja biar buat beli beras." Bayangkan untuk beli beras. Dia di PHK dari tempatnya kerja. Dan dia harus kerja lagi. Tapi puji Tuhan. 3-4 hari lah. Seminggu lalu lah. Saya main WA dengan dia. Dia bilang, "Mayor terima kasih. Saya lagi buka warung kopi di rumah."
ada semangat. Saya senang. Kenapa? Ada sukacita dari gambaran bahasanya ketika kami main WA itu. Kenapa? Kapten, terima kasih. Saya buka warung kopi di rumah. Paling tidak ada kerjaannya. Ada yang bisa dia lakukan dalam masa-masa yang sulit ini. Bapak Ibu Saudara, jangan katakan kita tegar atau kuat kokoh dalam masa pandemi ini. Saya harus katakan, sekokoh apapun kita pasti pernah merasakan 1-2 kali kelemahan. Karena menjalani hidup tidak seperti sebelum-sebelumnya. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu kepada kita sekalian, seperti Allah yang telah menguatkan saya melalui firman ini, bahwa orang-orang yang senantiasa mengarahkan pandangannya kepada Allah, fokus kepada Allah, hanya senantiasa berpaut hatinya kepada Allah, segala tantangan boleh ada dalam hidupnya, tapi ia tetap dimampukan untuk mengatasi hal-hal yang berat itu. Bahkan dalam masa sukar pun ia masih bisa tersenyum, karena dia tahu dia bisa tersenyum karena ada kekuatan Allah dalam hidupnya yang membuat dia bebas merdeka, karena ia tahu ia ada dalam lindungan Allah. Bapak Ibu Saudara, dari 11 ayat ini saya mau bagikan ada 6 bagian penting yang saya dapati. Dengan harapan saya Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir dapat dikuatkan dan dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah jangan pernah mencari perlindungan di luar Tuhan. Jangan pernah mencari perlindungan di luar Allah. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Jadi jelas tidak perlu ditambah dan dikurang. Carilah perlindungan kepada Allah. Yang kedua, kita harus hidup kudus di hadapannya. Tanpa kekudusan, kita tidak bisa merasakan kekuatan Allah. Ayatnya yang ketiga, orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita hidup kudus, sesama kita saja menyukai kita, menyenangi kita. Karena mereka tahu bahwa ketika mereka melihat kita, mereka mendapatkan berkat tersendiri dari hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu ini saya lagi gandrung mengikuti webinar. Ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Allah untuk memberitahukan hal-hal baik dalam masa-masa pandemi ini. Satu hal yang saya catat adalah dia bilang begini, kalau engkau mau jadi kepala dan bukan ekor, mau jadi pemimpin yang berhasil, mau jadi kepala keluarga yang berhasil, mau menjadi pimpinan di tempat pekerjaan yang disenangi karyawan, atau menjadi sahabat yang disenangi teman, maka engkau harus mendahulukan Tuhan dalam hidupmu dan memelihara kesucian hidupmu. 2 hal dia bilang. Bapak Ibu Saudara, hidup kudus di hadapan Tuhan adalah hal yang penting. Ayatnya yang ketiga telah memberitahukan. Kemudian bagian yang ketiga, beriman teguh dan tidak goyah. Ayatnya yang keempat, bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Bapak Ibu Saudara, ini pernyataan orang yang sikap hidup imannya kokoh. Tidak mudah digoyang. Tidak mudah dibujuk-bujuk. Dia bertahan pada prinsip imannya, yaitu tetap fokus kepada Allah. Apapun yang terjadi di sekelilingnya, ia tidak akan terpengaruh. Berarti imannya betul-betul hanya kepada Allah. Beriman teguh
bertumbuh kepada Allah membuat kita kokoh. Seperti apa yang telah diceritakan atau dikisahkan oleh Tuhan Yesus sendiri tentang perumpamaan. Rumah yang dibangun di atas batu karang dan di atas pasir. Rumah yang dibangun di atas pondasi yang kuat. Ia akan kokoh berdiri walaupun badai, banjir dan lain sebagainya mencoba menghancurkan. Beda dengan rumah yang didirikan di atas pasir. Ketika bencana atau banjir atau angin, karena dia tidak punya dasar, maka rumah itu dalam kisah itu dikatakan rubuh dan semakin hebatlah kerusakannya. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, berserah pasrah kepada Tuhan, kehendak Tuhan, dan yakinlah bahwa apa yang Allah berikan adalah yang terbaik. Saya senang dan bahkan saban malam, tidak juga tiap malam, tapi seringkali ketika sebelum berdoa pribadi saya suka nyanyikan lagu itu karena ya kebetulan kamar saya sekarang jadi kantor. Jadi saya dengan nyonya beda-beda kerja, di sana satu deh. Jadi sering saya main coba main piano sendiri walaupun tidak sebagus teman-teman kita, tapi saya mencoba menyanyikan itu. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Saya mengamini Bapak Ibu Saudara. Kurang lebih 5 bulan ini saya merasakan bahwa waktu Tuhan bagi kami sekeluarga, dan saya juga meyakini bagi kita semua, adalah waktu yang terbaik bagi kita untuk merenungkan kasih setianya. Ayatnya yang kelima dan keenam memberitahukan kepada kita tentang hal itu. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Apa yang Allah berikan kepada kita, yang Allah siapkan kepada kita adalah yang terbaik. Mungkin kita minta ini, minta itu dan lain sebagainya. Kalau Allah tidak menghendaki, saya berani mengatakan itu bukan hal yang terbaik. Karena mungkin bagi kita itu bagus, tapi bagi Allah itu bukanlah yang terbaik. Saya mau memberikan satu kesaksian tentang saya dan nyonya. Ketika ayah mertua saya meninggal di Medan, istri saya telah membeli tiket berdua dengan anak kami yang masih sendiri, maaf. Nyonya pergi sendiri ke Medan. Dia sudah membeli tiket. Tetapi 2 hari kemudian tiket itu ketika diurus kayak tidak bisa. Dan kami mendengar sehari sesudah kami mengurus tiket yang gagal ini, pesawat yang seharusnya dia naik dari Jakarta itu jatuh di Medan. Jatuh di Padang Bulan. Sebenarnya dia sudah jatuh kalau seandainya tiket itu tidak batal. Dia marah-marah sama saya. Kau nggak becus beli ini, urus ini. Tapi sesudah peristiwa itu saya merenung. Kemudian kami mengurus lagi. Dan dapat pesawat dan dia bisa pulang pergi dengan selamat dari Medan. Kalau seandainya tiket yang pertama itu tidak batal atau tidak lancar-lancar saja, mungkin sekarang saya sudah jadi duda. Betul, karena dia jatuh dengan pesawat yang jatuh di Padang Bulan itu. Bapak Ibu Saudara, saya menggunakan pengalaman pribadi kami ini sebagai gambaran bahwa waktu kita terkadang bukanlah waktu yang terbaik. Waktu Allah walaupun terkadang itu menyakitkan, tapi itulah yang terbaik. Jadi benarlah apa yang dikatakan pada bagian yang keempat ini. Yang kelima Bapak Ibu Saudara, senantiasa kita harus setia memuliakan Tuhan. Ayat yang ke-7 dan ke-8. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Bapak Ibu Saudara,
akibat dampak dari kita memuliakan Allah. Kita selalu ada dalam lindungannya yang membuat kita kuat, kokoh. Yang membuat kita tangguh dalam menghadapi banyak hal-hal yang berat. Terlebih seperti sekarang ini. Tadi pagi sudah jelas diberitahukan oleh Pak Letnan tentang apa hal tantangan yang kita alami. Maka saya mau menegaskan kembali pada bagian ini. Marilah kita tetap senantiasa setia memuliakan nama Allah. Mungkin belum berani ke gereja, di rumah tidak apa-apa. Saya bersyukur bahwa pada masa pandemi, saya merasakan bahwa gereja besar ditutup. Tapi banyak gereja-gereja kecil terbuka setiap hari Minggu, bahkan tiap hari. Karena di rumah-rumah setiap orang Kristen pasti ada kidung pujian, ada doa, ada pembacaan Alkitab yang direnungkan di sana. Bukankah itu luar biasa? Bapak Ibu Saudara, jangan pernah lupa memuliakan Tuhan mendatangkan pengaruh luar biasa dari Allah untuk menguatkan kita. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, bersukacita karena tahu bahwa Allah selalu menjaga dan melindungi kita dari cobaan hidup. Ayat 9 sampai 11. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Bapak Ibu Saudara jelas. Sekali lagi. Tidak perlu ditambah dan dikurang. Sangat jelas bagi kita. Bahwa ketika kita ada dalam lindungan Tuhan. Ada peristiwa hal-hal berkat nikmat Allah yang luar biasa yang dapat kita nikmati. Ada pertanyaan. Apa sih istimewanya? Kalau orang percaya itu harus terus mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Sekali lagi saya menyinggung. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup ini. Hari ini, besok, dan seterusnya. Perjalanan hidup kita ke depan ini rahasia. Seperti roda dokar, atau roda pedati, atau roda delman. Yang kadang-kadang mutar di atas kemudian turun ke bawah. Nggak tahu di bawah mungkin ada kotoran atau hewan atau apa, becek di situ. Maka roda itu pasti kotor. Tetapi ada suatu saat, ia akan naik ke atas dan bersih lagi. Saya menggambarkan bagian ini seperti itu perjalanan hidup kita. Kita tidak tahu. Ada waktunya kita ada di bagian bawah. Dalam tekanan yang berat. Dalam kesukaran yang berat. Tapi ada waktunya kita akan naik ke atas. Dan menikmati bagaimana penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Ingatlah. Bahwa di dalam tekanan yang paling berat sedikit sekalipun. Engkau tidak akan dibiarkan oleh Allah. Kalau engkau melengketkan hatimu kepadanya. Kalau engkau mau bersatu dengannya. Dalam roh kita sebagai manusia dan roh Allah yang adalah roh kebenaran itu. Melalui ayat-ayat yang terakhir yang saya sudah bacakan ini. Kita semua diarahkan untuk senantiasa datang kepada Tuhan dalam permohonan-permohonan kita. Mencari perlindungan kepadanya. Harus hidup kudus di hadapannya. Beriman teguh kepadanya. Berserah pada kehendaknya. Senantiasa setia memuliakan dia dan tahu sadar bahwa di dalam dia ada sukacita. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah lupa bahwa hidup di dalam Tuhan, di dalam kuasa Allah adalah kehidupan yang paling menyenangkan. Saya berkata begini bukan berdasarkan catatan orang atau kira-kira saja. Saya sendiri sudah mengalami, sudah menjadi kesaksian hidup saya. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya saya tidak layak seperti ini.
Tapi karena Tuhan melayakkan saya, menebus saya, sehingga sampai dengan hari ini saya menikmati bahwa perjalanan hidup saya dengan Tuhan adalah perjalanan yang menyenangkan. Walaupun ada banyak duri, batu yang tajam yang terkadang membuat kaki luka, atau semak duri yang terkadang menyobekkan baju ketika melangkah. Tapi sampai dengan hari ini saya meyakini bahwa perjalanan itu adalah perjalanan yang Tuhan inginkan untuk terus saya melewatinya. Karena Dia ada bersama dengan saya. Saya tidak mau hanya saya yang mengalami peristiwa ini. Tapi saya ingin juga saudara-saudara sekalian mengamini bahwa karya Allah yang Ia tujukan kepadamu adalah pekerjaannya yang luar biasa. Jangan pernah putus asa, jangan pernah kecewa, jangan pernah mundur kesetiaan. Karena hal-hal yang berat, yang mungkin telah melukai. Seperti saya ibaratkan tadi, melukai kaki ketika berjalan di atas jalan yang tidak rata dan penuh dengan hal-hal yang mengancam. Percayalah, ketika kita melakukan 6 hal dengan sungguh-sungguh berharap kepadanya, Ia akan datang. Ia akan beserta dengan kita seperti katanya sendiri. Dalam Matius 28 pada bagian yang terakhir, aku akan menyertai engkau sampai akhir kesudahan zaman. Ini bukan kata-kata biasa, tapi ini adalah kata-kata dari Kristus, penguatan daripadanya untuk menolong kita untuk selalu setia, bersandar, berharap hanya kepadanya. Semoga menjadi berkat bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya memberikan kesempatan kepada kita untuk kita dapat berdoa secara pribadi. Bapak Ibu Saudara boleh berdoa di tempat duduk saudara. Boleh berdiri atau juga duduk, silakan. Apa yang menjadi kerinduan harapanmu sekarang dalam masa-masa yang sukar seperti ini? Kita tidak tahu kapan vaksin itu dibagikan atau bisa dijual. Di beberapa negara penambahan terus terjadi. Kita berdoa supaya Indonesia ini cepat pulih. Karena kita tahu bahwa ada Tuhan bersama dengan kita. Ada Tuhan bersama dengan keluarga kita. Ada Tuhan di tempat kita bekerja. Ada Tuhan di tempat kita melayani. Apapun kesukaran, keberatan yang kita alami, berbicaralah kepadanya. Saya sudah melakukan. Saya dan istri dan keluarga telah melakukan. Dan kalau kami bisa bertahan sampai dengan hari ini, itu bukan karena kekuatan kami dan kepandaian kami. Itu karena Tuhan. Itu sebabnya saya mau menguatkan Bapak Ibu Saudara. Mari kita nyanyikan nyanyian berselamatan, ya Tuhan janganlah lalu. 1 ayat saja. Saya berikan kesempatan kepada kita untuk merenung dan berdoa. Sampaikanlah isi hatimu kepada Allah. Saya percaya Dia ada di sini dan siap mendengarkan setiap doa kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Ia ada bagi kita. Bapak Ibu Saudara, teman-teman saya akan nyanyikan pujian ini. Saya berikan kesempatan kepada kita untuk dapat berdoa. Biarlah mereka mengantar kita dalam saat teduh, berbicara kepada Allah tentang isi hati kita. Tuhan
Tuhan, dengar doaku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Tuhan memanggil, ingat hamba-Mu. Ya Allah, ya Tuhanku, Allah yang sampai dengan hari ini tidak pernah meninggalkan kehidupanku dan kami sekalian. Allah yang terus memperhatikan kehidupan kami semua. Allah yang terus menguatkan dan meneguhkan ketika melangkah hampir tidak mampu lagi. Kepadamulah kami berserah ya Tuhan. Kepadamulah kami menaruh harap agar langkah-langkah perjalanan hidup kami selanjutnya kami dapat melangkah dengan pasti bersama dengan Engkau. Karena dalam lindungan-Mu kami pasti bebas merdeka. Tidak mengalami tekanan dosa dan hal-hal yang memberatkan langkah kami. Tuhan, hamba membawa umat-umat-Mu dalam doa mereka. Engkau tahu apa yang mereka sampaikan kepadamu ya Allah. Engkau kenal isi hati mereka. Apa yang menjadi pengharapan mereka pribadi lepas pribadi. Mungkin mereka berdoa bagi keluarga, istri, suami, anak-anak, orang tua, atau juga usaha pekerjaan dan apa yang terkait dengan kehidupan mereka setiap hari. Tuhan, hanya Engkaulah yang tahu. Allah, Engkaulah yang lebih mengerti dari kami sesama manusia. Hamba memohon kepadamu Tuhan, jawablah doa mereka. Hadirlah Engkau dalam hidup mereka. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang kami telah menjanjikan untuk mendoakan mereka. Siapapun mereka. Ada yang sakit. Ada juga yang mengalami banyak tantangan. Sebagian karena pandemi ini. Tuhan, walaupun hamba tidak bisa menyebut nama mereka satu persatu, Engkau tahu mereka. Mereka membutuhkan Engkau sekarang. Kami mau berdoa juga ya Tuhan secara khusus untuk apa yang telah terjadi di Pusdiklat, di sekolah tinggi Bala Keselamatan yang ada di Jakarta. Sekarang ini sementara berlangsung upacara sakral pelantikan dan juga pengutusan opsir baru. Ada 2 mereka yang belum bisa hadir dalam ruangan itu. Karena mereka masih ada dalam perawatan. Hamba percaya ketika kami berdoa bersatu hati, Engkau sedang melawatkan kuasa-Mu atas hidup mereka dan mereka disembuhkan. Teman-teman mereka yang ada dalam ruangan pun, mereka juga dikuatkan dan diteguhkan iman mereka. Sehingga ketika mereka mendapatkan penempatan yang baru, dimanapun mereka Engkau akan utus. Mereka tetap menjadi prajurit-prajurit-Mu yang tangguh untuk melayani. Mengabarkan Injil sebagai pewarta-pewarta kerajaan Allah. Tuhan, terima kasih kalau mereka boleh melewati masa-masa yang berat akibat pandemi. Tuhan, terima kasih. Kami juga tetap mendukung dalam doa untuk para pemimpin-pemimpin kami. Komandan teritorial, juga pemimpin pelayanan wanita teritorial, sekretaris umum, dan juga sekretaris pelayanan wanita teritorial. Para kepala-kepala departemen yang hadir dalam upacara ini, biarlah mereka pergi dan pulang dengan keadaan selamat. Biarlah mereka senantiasa mendapat anugerah kekuatan daripada Allah. Hamba juga berdoa untuk umat-umat Tuhan yang tidak bisa hadir sampai dengan hari ini.
karena usia, sakit, dan lain sebagainya. Tuhan, Engkau tahu kerinduan hati mereka. Tuhan, kuatkan, teguhkanlah iman percaya mereka. Karena hamba percaya Engkau selalu ada bagi mereka, seperti yang Engkau lakukan bagi kami. Tuhan, terima kasih. Hamba percaya Engkau mendengarkan dan menjawab doa kami. Kami akan mengakhiri ibadah ini dengan harapan kami yang besar, bahwa sampai dengan selesai ibadah ini, bahkan sampai ketika kami akan berpisah satu dengan yang lain, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan, terima kasih. Ampunilah kekurangan, kesalahan, dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan segera mengakhiri ibadah ini. Sebelum kita berdoa berkat, saya mengajak kita, mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan nyanyian 328. Semua ayat, kemudian kita akhiri ibadah ini dengan doa. Aku tak takut walau awan menghitarku, Tuhanku selalu melindungi dan pelihara. Taufan sekalipun mengamuk mengancamku, ku yakin ku ada di tangannya, di tangannya, di tangannya. Masa depanku pun di tangannya, hariku tak tentu diatur Tuhanku, jalanku yang terbaik di tangannya. Walaupun jalan di depanku tak aku tahu, ku akan tetap taat pada perintahnya. Karena Tuhanku yang menjagaku tak ragu, ku yakin ku ada di tangannya, di tangannya, di tangannya. Masa depanku pun di tangannya, hariku tak tentu diatur Tuhanku, jalanku yang terbaik di tangannya. Tuhanku cukup bagiku di masa lalu, dan ku tetap menyerah pada kasih-Nya. Aku tahu Tuhan selalu dekat di sisiku, ku yakin ku ada di tangannya, di tangannya, di tangannya. Masa depanku pun di tangannya, hariku tak tentu diatur Tuhanku, jalanku yang terbaik di tangannya. Saudara-saudara yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang memenuhi segala akal, pikiran kita, senantiasa memelihara hati dan juga pikiran kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sebagai salam kita bersama-sama, mari kita salut haleluya satu kali.
Saudara, itu kita boleh kembali ke tempat kita masing-masing. Salut. Haleluya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan selamat siang.